Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan bab income statement dan related information. Pertama, perkenalkan nama saya Tiara Nur Kayla Putri dengan NPM akhir 195. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Nisa Kalisa dengan akhiran MPM 207. Baik, saya Marsha Ervada dengan PM akhir 194. Dan saya Kartika Dewi Silastari dengan nomor absen dengan NPM akhir 304. Pertama, ada pengertian dan tujuan. Pengertian dari laporan laba rugi atau income statement adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, serta laba atau rugi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini menggambarkan hasil kinerja perusahaan selama periode tersebut. Apakah perusahaan memperoleh keuntungan atau memiliki kerugian. Laporan laba rugi termasuk salah satu laporan keuangan utama selain neraca, laporan arus kas, dan juga laporan perubahan ekuitas. Tujuan dari bab ini mengetahui kinerja keuangan perusahaan, menilai efisiensi operasional, menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen, dan juga memberikan informasi bagi investor dan kreditor. Baik, selanjutnya ada unsur pada laporan laba rugi. Unsur-unsur pada laporan laba rugi terdapat 3. Yang pertama ada pendapatan atau revenue, yang dimana penghasilan dari kegiatan utama perusahaan. Yang kedua ada beban atau expense, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Lalu yang terakhir ada laba. Ini adalah selisih antara pendapatan dan beban. Nah, untuk rumusnya, itu terdapat laba bersih sama dengan total pendapatan dikurangi oleh total beban, yang dimana jika pendapatan lebih besar dari beban, maka laba atau untung. Jika pendapatan lebih kecil, itu dari beban, maka itu akan rugi. Kemudian, eh, slide selanjutnya kita masuk ke bentuk laporan laba dan rugi. Yang pertama ada single step, semua pendapatan dijumlahkan, lalu dikurangi semua beban. Kemudian yang kedua ada multiple step. Di dalam multiple step terdapat komponen yang terdiri dari penjualan bersih, yaitu penjualan retur dan potongan. Kemudian ada harga pokok penjualan, biaya langsung untuk menghasilkan barang. Lalu ada laba kotor. Laba kotor sama dengan penjualan bersih sama dikurangi HPP. Kemudian ada laba operasi. Laba operasi dikurangi laba kotor. Laba Laba operasi sama dengan laba kotor dikurangi beban operasional. Kemudian, yang terakhir adalah laba bersih. Laba akhir setelah dikurangi pajak dan beban lain. Bentuk multiple step memberikan informasi yang lebih detail karena menunjukkan tahapan perhitungan laba, mulai dari laba kotor hingga laba bersih. Baik, selanjutnya ada related information. Yang pertama ada earning per share atau EPS. EPS itu menunjukkan besarnya laba yang diperoleh untuk setiap lembar saham yang beredar. Semakin tinggi EPS, semakin baik kinerja perusahaan di mata investor karena menunjukkan potensi keuntungan yang lebih besar. Rumus EPS yaitu laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Bentuknya kedua ada item tidak biasa, yaitu merupakan kejadian yang jarang terjadi dan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan operasional utama perusahaan. Itu seperti kerugian akibat bencana alam, terus penjualan aset dalam jumlah besar. Tujuan item tidak biasa itu agar pengguna laporan keuangan dapat membedakan antara laba normal dan laba yang dipengaruhi kejadian khusus. Selanjutnya.
Nah, yang ketiga ada perubahan kebijakan akuntansi. Jika perusahaan mengubah metode pencatatan, misalnya metode penyusutan atau persediaan, maka harus dijelaskan dalam laporan. Hal ini penting supaya laporan tetap transparan dan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang terakhir, analisis laba atau profitability analysis, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualan. Semakin tinggi persentase margin, semakin baik kinerja perusahaan. Selain mengetahui laba bersih, informasi ini membantu investor dan manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat. Baik, sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.